Bab 596. Mendengar hinaan Xiao Changqian, Qian Hongyan sangat malu, merasa marah tetapi takut untuk berbicara. Dia masih berharap semuanya akan sejahtera untuk keluarganya, jadi dia ingin mengambil langkah mundur dan berharap Xiao Changqian bisa menerimanya secepatnya. Xiao Changqian sangat membenci Qian Hongyan. Tapi dia membenci Qian Hongyan, tapi tidak abalon. Jadi sambil makan abalon, sambil berkata dengan dingin, wanita sepertimu yang nakal harus memainkan peran sebagai pelayan dengan baik jika dia tinggal di rumah ini mulai sekarang. Petik 2. Qian Hongyan tidak punya pilihan selain memakan mie tanpa bicara. Faktanya, Qian Hongyan saat ini tidak mengetahui bahwa suaminya telah tertular penyakit menular seksual olehnya. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan memasak pesta abalon seperti itu untuk suaminya. Dia tahu bahwa Xiao Changqian paling menyukai abalon, jadi dia membuat pesta abalon untuk menyenangkannya. Tanpa diduga, dia begitu memarahinya. Xiao Changqian mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi nafsu makan dan memakan lebih dari selusin abalon besar sendirian. Karena merasa tertekan, dia pun mengisi sebotol kecil wine dan meminumnya. Pemilik sebelumnya rumah ini menyimpan banyak anggur berkualitas di gudang anggur di lantai bawah dan di ruang bawah tanah. Ada anggur merah, anggur putih, dan sampahnya. Ketika keluarga Wu membeli rumah itu, mereka menginginkan harga paket, jadi mereka menyimpan semua anggurnya. Xiao Changqian mengeluarkan sebotol Maotai dari gudang anggur dan menarik Xiao Hailong. Mereka berdua minum total lebih dari 1 pon. Setelah makan dan minum, Xiao Changqian kembali ke kamarnya dan berencana untuk tidur siang. Namun, saat dia berbaring, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Apa yang salah? Daerah tubuh saya itu gatal banget. Makanan laut adalah bahan penambah rambut, dan minuman keras juga merupakan bahan penambah rambut yang sangat ampuh. Kedua hal itu bertambah. Ini pasangan yang sempurna. Begitu Xiao Changqian mulai gatal, dia tidak bisa berhenti merasa gatal sama sekali. Ia menggaruk sekuat tenaga, bahkan sampai robek dan berdarah, namun tetap tidak ada perbaikan. Rasa gatal yang menggerogoti tulang membuatnya tak tertahankan. Dia buru-buru turun dari tempat tidur dan segera mencari Nyonya Xiao. Ketika dia melihat Nyonya Xiao, dia berkata dengan tidak sabar, "Bu, tolong beri saya uang, saya harus pergi ke rumah sakit sekarang." Petik 2. Nyonya Xiao mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa pergi ke rumah sakit? Tahukah kamu bahwa pergi ke rumah sakit memerlukan biaya?" Petik 2. Setelah mengalami berbagai bencana sebelumnya, Nyonya Xiao kini lebih menghargai uang daripada apapun. Xiao Changqian berkata dengan ekspresi menyakitkan, Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku harus segera pergi ke rumah sakit." Petik 2. Nyonya Xiao bertanya kepadanya, "Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya." Petik 2. Xiao Changqian berkata dengan malu, "Ya, sulit untuk mengatakan ini, Bu, beri aku uang saja. Biarkan saya pergi ke rumah sakit dan memeriksanya." Petik 2. Nyonya Xiao tua berseru, "Kamu pasti menderita penyakit seperti itu, kan?" Petik 2. Xiao Changqian tidak menyangka ibunya bisa langsung menebaknya, dan berkata dengan canggung, "Saya tidak yakin sekarang, jadi saya ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya." Petik 2. Nyonya Xiao tampak galak dan berkata, "Apakah kamu dan Qian Hongyan melakukan itu beberapa hari yang lalu?" Petik 2. Ini, Xiao Changqian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit, "Saat kami berada di keluarga Wu, dia dan aku memang ada hubungannya satu sama lain hari itu." Suara Xiao Changqian menjadi semakin lembut, tapi wanita tua itu masih mengerti. Mendengar ini, wanita tua itu berkata dengan gugup, "Oh, Qian Hongyan itu berada di tambang batu bara hitam. Entah dengan manusia liar seperti apa. Saya pikir dia tidak hanya hamil anak liar orang lain, dia mungkin juga kembali dengan berbagai penyakit. Berjalan, saya akan menemani Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh." Petik 2. Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia juga menduga bahwa dia mungkin telah tertular oleh Qian Hongyan. Tiba-tiba dia menjadi semakin kesal. Tapi kesal itu menjengkelkan. "Sekarang prioritas utama saya adalah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah saya mengidap penyakit tersebut." Jadi dia buru-buru berkata, "Oh, Bu. Bagaimana aku bisa berani memintamu menemaniku melakukan hal seperti itu? Aku bisa pergi sendiri jika kamu memberiku uang." Petik 2. Tetapi Nyonya Xiao berkata dengan sangat serius, "Tidak, jika saya tidak pergi, saya akan selalu merasa tidak nyaman. Tolong berhenti bicara,
saya akan pergi bersamamu. Pergi sekarang juga. Petik 2. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu segera berdiri dan bersiap untuk keluar. Xiao Changqian tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan meninggalkan rumah bersama ibunya tanpa daya. Petik 2. Tepat ketika Xiao Changqian dan Nyonya Xiao sedang menuju ke rumah sakit, satu-satunya bawahan keluarga Wu yang tersisa di Gunung Changbai akhirnya menemukan peluang. Dicampur ke kamar mayat rumah sakit setempat. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyuap penjaga gerbang kamar mayat, yang membuat pengecualian dan membiarkannya masuk. Dia menyebutkan 8 orang yang tewas dalam longsoran salju di Gunung Changbai, dan pihak lain berkata kepadanya, Anda bisa melihatnya, tetapi Anda harus siap mental. Kematian 8 orang ini sangat tragis. Petik 2. Anak buah keluarga Wu mengangguk, lalu mereka membuka 8 freezer tempat jenazah ditempatkan satu persatu. Saat kantong jenazah dibuka, bawahan keluarga Wu tercengang karena terkejut. Meski kematian 8 raja surgawi memang tragis, dia masih bisa mengenali bahwa 8 mayat tersebut adalah 8 raja surgawi. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto mayat 8 raja surgawi. Dikirim ke Wu Donghai. Saat ini, Wu Donghai sedang menunggu kabar di Suhang. Meskipun keluarga Wu telah menentukan dan menegaskan di dalam hati mereka fakta bahwa 8 raja surgawi telah terbunuh, semua orang masih berpegang pada satu-satunya secercah harapan. Namun ketika foto-foto ini dikirim, semua harapan keluarga Wu runtuh total. 8 raja surgawi benar-benar mati, dan dia meninggal dalam longsoran salju. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Kirim 8 pakar top ke sana. Musuh mati dalam longsoran salju sebelum dia melihatnya, bukankah ini omong kosong? Tuan Wu juga sangat terkejut. 8 raja surgawi telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan memulai bisnis ini bersamanya. Jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap 8 raja surgawi. Sekarang ke-8 raja surgawi meninggal dalam semalam, dia benar-benar tidak dapat menerima hasil ini untuk sementara waktu. Ulsin kaget setelah melihat foto itu. Saya juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berkata, Ayah, kakek, mengapa saya merasa banyak luka di 8 raja surgawi tidak beres? Jika mereka berada di dalam mobil dan mengalami longsoran salju, kemungkinan besar salju mereka akan terperangkap di dalam mobil, dan sebagian besar luka mereka pastilah luka remuk, tetapi tidak peduli bagaimana saya melihatnya sekarang, mereka semua terlihat seperti ada yang terluka. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memperbesar foto lengan kanan Fan Linyuan dan berkata, Anda lihat, lengan kanan Tuan Fan benar-benar berdarah. Sepertinya tidak hancur. Petik 2. Ada juga Iron Fist Li Yanwang. Lengan kanannya hampir sama persis dengan lengan kanan Master Fan saat itu. Tapi lengan kanan orang lain tidak mengalami luka seperti itu. Jika semua orang terkena longsoran salju di dalam mobil, semuanya akan menderita. Jenis cederanya harus serupa. Tidak boleh ada kesenjangan yang besar. Tuan Wu dan semua anggota keluarga Wu menunjukkan kengerian yang luar biasa saat ini. Tuan Wu bertanya dengan gemetar, Xiao Xin, maksud Anda, 8 raja surgawi dipukuli sampai mati? Bab 597. Keluarga Wu tidak mau percaya bahwa 8 raja surgawi dipukuli sampai mati. Karena jika ini benar, itu membuktikan bahwa mereka memiliki musuh yang sangat kuat di kegelapan. Tapi mereka tidak tahu siapa musuh ini. Semua orang di keluarga Wu tidak percaya bahwa Ye Chen dan orang-orang di sekitarnya memiliki kekuatan seperti itu. Wu Donghai bahkan berspekulasi apakah 8 raja surgawi pergi ke Gunung Changbai kali ini dan secara tidak sengaja memprovokasi penguasa lokal yang tertutup di Gunung Changbai. Tuan Wu juga berpikir ini sangat mungkin. Dia sangat kesakitan sekarang, 8 raja surgawi bukan hanya teman lamanya. Ini juga merupakan ketergantungan besar pada kemakmuran keluarga Wu. Sekarang ketergantungan ini hilang, kemungkinan besar akan menyebabkan gempa bumi di keluarga Jiangan. Persis seperti yang diharapkan Tuan Wu. Keluarga Wu mengirim 8 raja surgawi ke Gunung Changbai, dan berita tentang semua kekalahan menyebar ke seluruh Jiangan dalam waktu singkat. Semua kepala keluarga yang berkuasa menyaksikan dari sisi lain dan menyaksikan lelucon keluarga Wu. Keluarga Wu bisa bangkit di Jiangan. Itu tergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah ketika Tuan Wu masih muda, dia berani dan banyak akal serta menggerakkan dunia bisnis di selatan Sungai Yangtze. Hal ini telah mendorong keluarga Wu selangkah demi selangkah ke kondisi sekarang. Yang kedua adalah 8 raja surgawi ini.
8 Raja Surgawi adalah tangan kanan Tuan Wu, dan mereka juga merupakan senjata strategis keluarga Wu untuk menghalangi musuh asing. Siapapun di antara mereka yang dapat ditarik keluar akan menjadi kekuatan yang tangguh. Keluarga Wu mengandalkan 8 Raja Surgawi untuk menciptakan reputasi besar di selatan Sungai Yangtze, dan tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Jika tidak, sumber keuangan keluarga Wu sudah lama membuat orang-orang yang tertarik iri, dan mereka ingin menerkam keluarga Wu dan mencabik-cabik keluarga Wu. Sekarang, 8 Raja Surgawi telah meninggal di Gunung Changbai, dan semua keluarga di selatan Sungai Yangtze mulai memikirkannya. Dalam keluarga Wu saat ini, Tuan Wu terbaring di tempat tidur dan 8 Raja Surgawi tewas dalam pertempuran. Siapa yang tidak ingin mendapat bagian? Untuk sementara, perubahan di seluruh wilayah Jiangnan dan kekacauan di seluruh pasukan Suzhou dan Hangzhou mendorong keluarga Wu ke garis depan badai. Di sisi lain, Xiao Changqian dan Nyonya Xiao juga datang ke rumah sakit rakyat Jinling. Setelah sampai di rumah sakit, dia memeriksakan diri ke bagian pria. Yang membuatnya malu adalah usianya yang sudah 10 tahun, dan sungguh memalukan jika ia membawa ibunya ke departemen pria. Tapi Nyonya Xiao sangat mendominasi. Jika orang lain tidak membiarkan dia mengganggu sesuatu yang ingin dia tanyakan, dia pasti akan bertengkar dengan mereka sampai akhir. Ibu dan putranya sedang menunggu di depan pintu ruang konsultasi. Xiao Changqian sangat menahan rasa gatal yang luar biasa. Setelah menunggu lebih dari 20 menit yang menyiksa, akhirnya nama Xiao Changqian dipanggil. Jadi Xiao Changqian berdiri. Dia berkata kepada Nyonya Xiao, "Bu, tunggu aku di depan pintu. Aku akan masuk sendiri." Petik 2. Nyonya Xiao segera berkata, "Tidak, saya ingin masuk juga." Petik 2. Xiao Changqian tampak sangat malu. "Bagaimana saya bisa membawa ibu saya ke dokter untuk hal semacam ini?" Nyonya Xiao mengertakkan gigi dan berkata, Apakah kamu masih ingin menyembunyikan hal semacam ini dariku?" Petik 2. Xiao Changqian buru-buru berkata, "Aku pasti tidak bisa menyembunyikannya darimu, Bu. Hanya saja setelah aku masuk, dokter akan memeriksaku. Akan sangat memalukan di hadapanmu. Jangan khawatir. Saya pasti akan menunjukkan hasil pemeriksaannya, bolehkah?" Petik 2. Nyonya Xiao kemudian mengangguk, dan berkata, "Kamu harus menunjukkan kepadaku semua hasil tesnya. Jika kamu berani menyembunyikannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Petik 2. Xiao Changqian berdiri dan menahan rasa gatal sambil berulang kali meyakinkan. Melangkah ke ruang konsultasi. Di ruang konsultasi, seorang dokter yang lebih tua darinya sedang duduk di depan komputer. Ketika dia masuk, dia bertanya, "Ada apa denganmu?" Petik 2. Xiao Changqian buru-buru berkata, "Dokter, saya selalu merasa sangat gatal di area itu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya ingin Anda memeriksanya." Petik 2. Dokter telah melihat banyak kasus serupa, jadi dia mengangguk dan berkata, "Buka celanamu." Petik 2. Meskipun Xiao Changqian sedikit pemalu, dia tetap melepas celananya dengan patuh. Dokter hanya memeriksanya. Kemudian dia berseru, "Situasimu nampaknya sangat serius. Bukankah kamu pergi ke tempat romantis seperti itu?" Petik 2. Belum lagi betapa malunya Xiao Changqian, ia belum pernah ke tempat romantis manapun, ia hanya berhubungan seks dengan istrinya. Tapi kemudian dia memikirkannya, bukankah maksud dokter dia sedang membicarakan istrinya Qian Hongyan? Mirip dengan wanita di tempat romantis. Namun dia hanya bisa berkata kepada dokter, "Dokter, saya belum pernah ke tempat romantis manapun." Petik 2. Dokter sama sekali tidak percaya dengan perkataannya, karena setiap pria yang datang ke dokter dengan penyakit menular seksual tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya pergi ke tempat berhubungan seks. Maka dia berkata dengan tenang, "Kita semua laki-laki, dan aku bisa memahami banyak hal. Di usiamu, tidak jarang kamu sesekali pergi ke tempat-tempat romantis, tapi aku tetap ingin memberimu beberapa saran." Petik 2. Xiao Changqian buru-buru berkata, "Dokter, tolong beritahu saya." Petik 2. Dokter berkata dengan tenang, "Pertama-tama, Anda harus melindungi diri sendiri ketika pergi ke tempat seperti itu. Anda tidak boleh hanya berbahagia dan tidak mengambil perlindungan apapun. Terkadang kondom tidak hanya melindungi perempuan, tapi juga laki-laki." Petik 2. Xiao Changqian hanya bisa mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, terima kasih, dokter." Lagi, petik 2. Dokter menambahkan, "Selain itu, disarankan untuk mencoba pergi ke tempat yang lebih besar, formal, dan mewah. Walaupun harga burung nasar pinggir jalan sangat murah,
namun mereka membawa banyak penyakit dan kuman menular seksual, bahkan mungkin tertular AIDS. Anda mengatakan bahwa Anda sudah sangat tua, jadi mengapa repot-repot menempatkan diri Anda dalam situasi ini hanya untuk menghemat banyak uang? Petik 2. Wajah Xiao Changgan berubah menjadi hijau. Bukankah ini berarti di mata dokter, Qian Hongyan sama kotornya dengan burung pengicau yang berkeliaran di pinggir jalan? Pada saat ini, dokter memberinya pandangan penuh arti dan berkata, Anda tahu, untuk menghemat begitu banyak uang, Anda sekarang telah jatuh sakit. Saya pikir pengobatannya saja akan memakan biaya setidaknya puluhan ribu dolar. Bukankah apakah itu sepadan dengan kerugiannya? Petik 2. Xiao Changqian bertanya dengan ngeri, Dokter, penyakit apa yang saya derita? Apa yang Anda lihat saat melihatnya tadi? Petik 2. Dokter berkata, berdasarkan pengalaman saya, penyakit gonore dan sifilis sangat diperlukan pertama-tama, karena bintik merah di tubuh Anda sangat istimewa. Saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun, jadi saya tidak mungkin salah. Petik 2. Mendengar kedua penyakit tersebut, Xiao Changqian merasa pusing dan hampir pingsan. Sialan, aku tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarku bahwa Qian Hongyan ini akan membawa begitu banyak penyakit. Saat ini, dokter berkata, saya rasa Anda masih mengalami peradangan parah di sana. Jika tidak ditangani tepat waktu, kemungkinan besar akan membahayakan prostat dan sistem reproduksi Anda. Jadi untuk amannya, saya akan meresepkan beberapa tes untukmu. Kamu harus melakukannya sesegera mungkin. Lakukan saja dan tunggu hasilnya keluar. Kami akan memberikan perawatan yang ditargetkan berdasarkan situasi Anda yang sebenarnya. Petik 2. Sambil berbicara, dokter menghela nafas dan menambahkan, yang paling saya khawatirkan sebenarnya adalah AIDS. Karena AIDS sekarang memiliki masa inkubasi yang relatif lama, sehingga tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Jika Anda mengidap AIDS, itu bisa disembuhkan. Ini adalah masalah seumur hidup. Petik 2. Xiao Changqian hampir pingsan saat ini. Sejak Qian Hongyan kembali, dia hanya berhubungan seks dengannya sekali. Saya tidak menyangka dia akan tertular begitu banyak penyakit dalam satu waktu. Jika Wu Donghai tidak mendukungnya, dia akan memukulinya sampai mati ketika dia kembali. Bab 598. Ketika Xiao Changqian keluar dari bangsal dengan setumpuk formulir permohonan tes, wanita tua itu buru-buru melangkah maju dan bertanya, apa yang dikatakan dokter? Bagaimana jalannya? Apakah ada sesuatu yang serius? Petik 2. Xiao Changqian tidak ingin memberitahu wanita tua itu pada awalnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa wanita tua itu pasti akan melihat berbagai laporan tes nanti, dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia mau. Jadi dia berkata dengan wajah sedih, dokter memberitahu saya bahwa dia mungkin menderita gonore dan sifilis, serta beberapa peradangan, dan kemungkinan AIDS bahkan tidak dikesampingkan. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, wajahnya menunjukkan ketakutan. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah. Xiao Changqian mengira wanita tua itu ketakutan, jadi dia buru-buru melangkah maju untuk membantunya sebelum dia bisa berdiri teguh. Alhasil, Nyonya Xiao buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan ngeri, jauhi aku dan jangan sentuh aku. AIDS adalah penyakit yang mematikan. Aku belum cukup hidup. Wajah Xiao Changqian sangat jelek, baru kemudian dia menyadari bahwa ibunya takut dia akan menularkannya. Ibuku sendiri, ini memang sangat realistis. Jadi dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan berkata, Bu, kalau begitu, tunggu aku di sini saja. Aku akan memeriksanya sendiri. Petik 2. Nyonya Xiao buru-buru berkata, oh, saya sudah tua dan sedikit lelah. Saya pulang dulu. Ingatlah untuk mengambil foto dan mengirimkannya ke WeChat saya segera setelah hasil tes keluar. Petik 2. Nyatanya, Nyonya Xiao tidak lelah, dia sangat ketakutan. Yang paling ditakuti wanita tua itu dalam hidupnya adalah kematian. Dia akan menjauhi apapun yang berhubungan dengan kematian, atau apapun yang bisa membuatnya mati atau memperpendek umurnya. Kini setelah dia mendengar bahwa putra sulungnya mungkin mengidap AIDS, pikiran pertamanya bukanlah keselamatan putranya, melainkan dirinya sendiri. Xiao Changqian juga tahu orang seperti apa ibunya, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, tidak masalah jika kamu kembali, tetapi kamu harus memberiku sejumlah uang. Kalau tidak, bagaimana aku akan membayar ujiannya nanti? Apakah dokter mau membayarnya? Resepkan saya obat atau semacamnya, dan Anda masih memerlukan biaya pengobatan. Petik 2. Saat Nyonya Xiao keluar,
dia berkata tanpa menoleh ke belakang, gunakan WeChat untuk segera mentransfer 10.000 yuan kepada Anda. Jika itu tidak cukup, beritahu saya lagi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, orang tersebut sudah meninggalkan departemen pria. Xiao Changqian sangat tertekan, sebagai ibunya sendiri, dia selalu bersikap egois, dia benar-benar tidak mengecewakan dirinya sendiri sama sekali. Namun, pertanyaan terpentingnya saat ini adalah memastikan segera penyakit apa yang dideritanya. Gonore dan sifilis bukanlah masalah besar, masalah besarnya adalah lebih banyak masalah dan penderitaan. Selama Anda tidak tertular AIDS, semuanya akan baik-baik saja. Dia merasa jika dia benar-benar tertular AIDS, hidupnya akan berakhir, jadi sebaiknya dia pulang dan membunuh Qian Hongyan secara langsung. Xiao Changqian dirawat di rumah sakit selama 1 sore dan melakukan berbagai macam pemeriksaan, kesimpulan akhirnya hampir sama dengan penilaian awal dokter. Pertama, gonore dan sifilis dikonfirmasi. Kedua, uretritis juga sangat serius. Selain itu, terdapat pula ulcerasi dan nanah pada derajat tertentu. Untungnya, saya tidak terkena AIDS. Dokter segera menyiapkan rencana pengobatan untuknya. Yang pertama adalah siklus pengobatan fase 1 selama 14 hari. Mulai hari ini hingga 14 hari ke depan, dia akan datang ke rumah sakit untuk mendapatkan infus setiap hari, dan dia akan membutuhkan sebotol infus setiap hari. Xiao Changqian buru-buru bertanya, "Dokter, bolehkah saya menggunakan obat untuk menghilangkan rasa gatal saya hari ini?" "Sejujurnya, aku sangat gatal saat ini. Sangat gatal sehingga aku tidak tahu apa yang terjadi. Semakin aku menggaruknya, semakin gatal, dan semakin aku menggaruknya, semakin gatal." Kata dokter, penyakit seperti ini sangat gatal, memborok, bernanah dan meradang. Selain itu, lesinya berada di daerah sensitif, jadi pasti sangat gatal obat hari ini. Rasa gatal ini akan sedikit berkurang. Petik 2. Setelah itu, dokter menambahkan, mulai sekarang, hindari makanan laut dan makanan pedas. Hindari minum alkohol dan merokok, karena kemungkinan besar akan memperburuk kondisi. Petik 2. Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia segera berkata kepada dokter, "Dokter, saya makan lebih dari 10 atau 20 abalon pada siang hari dan minum lebih dari setengah kati maotai. Apakah semuanya akan baik-baik saja?" Petik 2. Dokter selesai mendengarkan. Dia segera berkata dengan wajah datar, "Kamu tidak menginginkan nyawamu. Tahukah kamu bahwa ini semua adalah produk rambut? Kamu juga makan seafood, kamu bahkan tidak bisa makan rumput laut, tahukah kamu?" Petik 2. Xiao Changqian berkata dengan wajah sedih, "Hei, aku juga tidak tahu. Jika aku tahu bahwa aku mengidap penyakit ini, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan berani makan atau minum." Dokter menghela nafas, berkata, "Oke, tidak ada pengobatan hari ini. Anda bisa kembali." Petik 2. Xiao Changqian menjadi cemas dan berkata, "Mengapa dokter tidak bisa merawat saya hari ini? Aku hampir mati gatal, tolong bantu aku menyembuhkannya dengan cepat, kalau tidak aku pasti akan menggaruknya sampai berkeping-keping." Petik 2. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pengobatan penyakit Anda memerlukan antibiotik dalam jumlah besar. Tetapi jika Anda minum alkohol, bagaimana saya bisa menyuntik Anda dengan antibiotik? Pernahkah Anda mendengar reaksi mirip disulfiram? Antibiotik cefalosporin masuk ke sini dan langsung bereaksi di sana, yang bisa membunuh Anda. Apakah Anda ingin gatal untuk 1 hari lagi, atau Anda ingin menjelaskannya di sini hari ini?" Petik 2. Xiao Changqian hampir menangis. Jika Anda tidak bisa minum obat meskipun Anda gatal seperti burung, bukankah itu akan mengorbankan nyawa Anda? Maka dia memohon, "Dokter, tolong beri saya obat anti gatal, kalau tidak saya tidak akan sanggup menanggungnya." Dokter menghela nafas dan berkata, "Baiklah. Saya akan meresepkan cairan pembersih untuk Anda. Anda dapat kembali dan menggunakannya terlebih dahulu. Ini akan memiliki efek menghilangkan rasa gatal." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dokter berkata lagi, "Benar. Saya harus memberitahu Anda untuk tidak menggaruknya, karena sudah rusak, dan akan lebih parah jika Anda menggaruknya. Keluarnya nanah dan darah mengandung sejumlah besar bakteri, yang dapat menyebabkan area yang terkena akan menyebar dan keadaan akan menjadi lebih serius jika area ulkus semakin membesar. Infeksi parah dapat menyebabkan sepsis, yang juga dapat mengancam jiwa." Petik 2. Xiao Changqian menyeka air matanya, "Sungguh dosa. Oke, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?
Dokter menghela nafas dengan haru dan berkata, pada analisa akhir, kita masih harus memulai dengan kebersihan diri, dan kita harus lebih memperhatikan melindungi diri kita sendiri dalam aspek kehidupan tersebut. Jangan pergi ke jalan-jalan untuk mencari bunga-bunga. Petik 2. Xiao Changqian tidak bisa mengatakan bagaimana dia tertular penyakit ini, jadi dia hanya bisa mengangguk, terima kasih, dokter, saya mengerti. Dokter bersenandung dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, di usiamu, kamu harusnya menikah, kan? Petik 2. Xiao Changqian mengangguk. Ketika dokter melihatnya mengangguk sebagai tanda pengakuan, dia berkata, lebih baik segera membawa kekasihmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Penyakit ini sangat menular. Jika kamu tertular di luar, kamu dapat dengan mudah menulari kekasihmu ketika sampai di rumah. Xiao Changqian merasa lebih tidak nyaman daripada kematian saat ini, dan gelombang kemarahan melonjak ke langit. Apakah saya menularkannya? Sialan. Dia menyerahkan semua ini padaku. Wanita jalang sialan ini, saya harus memukulinya sampai mati ketika saya kembali. Bab 599. Xiao Changqian menahan rasa gatal dan bergegas pulang saat Qian Hongyan sedang membuat makan malam. Dia melihat Xiao Changqian menyukai abalon yang dia masak pada siang hari, jadi dia berencana untuk terus menyenangkannya. Jadi pada sore hari ketika Xiao Changqian pergi bersama wanita tua itu, dia pergi ke pasar sayur lagi. Kali ini, dia membelikan seekor rajungan berukuran besar untuk Xiao Changqian. Rajungan itu besar, gemuk, dan sangat lezat, dan merupakan favorit Xiao Changqian. Dan kepiting raja ini tidak murah, yang besar yang dibelinya harganya lebih dari 2.000 yuan. Awalnya, Qian Hongyan tidak punya uang lagi dan telah memberikan semua uangnya kepada wanita tua itu, tapi dia punya ide dan mencuri pengolah makanan impor kelas atas dari dapur. Ngomong-ngomong, dia juga mengambil 2 botol anggur Maotai dari gudang anggur bawah tanah dan mengeluarkannya. Menjualnya seharga 20.000 yuan. Qian Hongyan berencana untuk tidak melaporkan sisa uangnya kepada wanita tua itu, tetapi menyimpannya untuk pergi ke rumah sakit untuk aborsi besok dan untuk mengobati penyakit menular seksualnya sendiri. Ketika wanita tua itu pulang, dia tidak repot-repot menyelesaikan masalah dengan Qian Hongyan. Dia membeli banyak disinfektan dalam perjalanan. Begitu sampai di rumah, dia langsung kembali ke kamarnya dan mulai melakukan pembersihan menyeluruh. Kamarnya, koridor, kamar mandi dan terasnya disinfeksi dan sterilisasi. Setelah menerima laporan tes Xiao Changqian yang menyatakan bahwa dia tidak mengidap AIDS, wanita tua itu masih merasa tidak nyaman dan menyeka semua tempat yang bisa dia sentuh dengan alkohol. Xiao Changqian memasuki pintu dengan wajah gelap saat ini. Begitu saya masuk, saya mencium bau amis dan segar kepiting. Saat dia bertanya-tanya, Qian Hongyan keluar dari dapur dengan mengenakan celemek dan berkata sambil tersenyum, "Oh, suamiku, apakah kamu kembali? Aku mengukus kepiting raja favoritmu untukmu. Kamu harus makan lebih banyak malam ini, jika kamu suka minum. Minum setengah botol Maotai, itu akan sangat melembabkan." Xiao Changqian sudah setengah marah, tetapi ketika dia mendengar ini, dia sangat marah hingga hampir meledak. Dasar perempuan jalambau selingkuh di siang hari, dan kamu ingin memberiku makanan laut dan minum minuman keras di malam hari. Ngomong-ngomong, aku belum menyelesaikan masalah denganmu tentang penyakit yang kamu berikan padaku. Memikirkan hal ini, Xiao Changqian segera bergegas ke depan dan menamparkan wajah Qian Hongyan dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Sebelum Qian Hongyan sempat bereaksi, Xiao Changqian menungganginya, dengan marah menembakkan busurnya dari kiri ke kanan, dan tamparan itu sepertinya tidak dipungut biaya, dan dia memukulnya sampai mati. Qian Hongyan dipukuli sampai dia berteriak, dan seluruh villa seperti babi yang disembelih. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei bergegas keluar dari kamar masing-masing. Ketika mereka melihat orang tua mereka bertengkar lagi, mereka buru-buru melangkah ke depan untuk melerai perkelahian tersebut. Xiao Hailong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, ada apa denganmu? Bukankah kamu sudah berpisah dari ibu? Mengapa kamu bertengkar lagi?" "Ya, ayah." Xiao Weiwei juga berkata dengan tergesa-gesa, "Tuanmu secara khusus menyuruh kalian berdua untuk tidak bertengkar satu sama lain. Bagaimana jika dia menyalahkanmu?" Xiao Changqian meninju wajah Qian Hongyan dan mengumpat dengan marah, "Aku akan meniduri nenekku Wu Donghai. Bahkan Raja Surga tidak dapat menghentikanku untuk memukulinya hari ini." Saat dia berbicara, dia mengumpat dengan marah, "Kamu perempuan jalan yang tidak tahu malu. Kamu memberiku penyakit, dan kamu bahkan dengan sengaja memasak makanan laut untuk aku makan. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin membunuhku?"
kamu menaruhnya padaku. Aku bahkan belum mempertimbangkan semua hal Kakolding, namun kamu berani melakukan sesuatu yang kotor padaku." Qian Hongyan tercengang saat mendengar ini. Dia menangis dan berkata, "Suamiku, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu sakit. Jika aku tahu, kamu akan memukuliku sampai mati, dan aku tidak akan bisa memasak makanan laut untukmu." Xiao Changqian menamparnya sambil mengertakkan gigi dan memarahi, "Kamu masih berpura-pura kepadaku bahwa kamu tidak tahu apakah kamu sakit atau tidak." Qian Hongyan menangis, "Saya memang sakit, tetapi saya tidak menyangka bisa menulari Anda. Lagi pula, itu hanya sekali sejak saya kembali. Sejak itu, setiap kali Anda datang kepada saya untuk berhubungan seks, apakah saya menolakmu setiap saat? Kamu selingkuh dan bersikeras melakukan sesuatu denganku. Aku juga mencari berbagai alasan untuk menolak. Kenapa? Bukankah karena aku takut menularimu?" Xiao Changqian menamparnya lagi dan mengumpat dengan marah, "Penyakit ini telah menular kepadaku, tahukah kamu?" Xiao Hailong dan Xiao Weiwei hampir pingsan karena malu. "Dari apa yang saya dengar, ibu saya menularkan penyakit menular seksual kepada ayah saya. Dari mana penyakit menular seksual ini berasal? Tentu saja mereka berdua mengetahuinya. Penyakit menular seksual harus mempunyai asal-muasal yang sama dengan anak yang ada di dalam perut ibu." Xiao Hailong, orang yang tidak tahu malu, merasakan wajahnya panas saat ini. "Menurutmu apa ini?" Xiao Weiwei sangat tidak berdaya, saat ini dia tidak tahu apakah harus memulai perkelahian atau tidak. "Mari kita mulai bertengkar dan kasihan pada ayah." "Jangan memulai pertengkaran, aku kasihan pada ibuku. Ini benar-benar tragedi kemanusiaan." Xiao Changqian meraih kepala Qian Hongyan dan memukulinya selama lebih dari 10 menit sampai Qian Hongyan pingsan, lalu dia berhenti terengah-engah. Qian Hongyan sudah tidak sadarkan diri saat ini. Nyonya Xiao baru saja mendisinfeksi seluruh ruangan. Ketika dia turun dan melihat pemandangan di bawah, dia segera berkata kepada Xiao Changqian, "Bagaimana kamu bisa memukulinya sampai mati?" Xiao Changqian berkata dengan sedih, "Bu, perempuan Jalang Bau ini telah menipuku dengan sangat buruk, mengapa aku tidak bisa memukulnya?" Nyonya Xiao tua mengeluh, "Kamu bisa saja memberinya pelajaran, tapi bagaimana kamu bisa memukulinya begitu keras? Bagaimana jika Tuan Wu mengetahui dan menyalahkannya? Bagaimana jika Tuan Wu merasa keluarga kita tidak ada gunanya lagi? Bukankah kamu juga begitu? Apakah kamu sedang memolok-olok masa depan seluruh keluarga?" Xiao Hailong tiba-tiba mengerti saat ini dan berseru, "Ya, ayah, bagaimana jika Tuan Wu mengetahuinya? Jika dia marah, dia mungkin menarik semua villa dan uang yang diinvestasikan di grup Xiao kita. Saat itu kita harus melakukannya hidup di jalanan lagi." Ekspresi Xiao Changqian berubah menjadi hitam dan putih, dan dia berkata dengan sangat tertekan, "Oke, ayo kita panggil ambulans dulu dan bawa dia ke rumah sakit. Bukankah wanita Jalang Bau ini ingin melakukan aborsi? Kebetulan kita bisa pergi bersama kali ini." Qian Hongyan dikirim ke rumah sakit semalaman, dan dia sadar kembali setelah beberapa kali resusitasi. Setelah Wu Donghai mendengar asistennya melaporkan masalah ini, dia gemetar karena marah. Keluarga ini hanyalah keluarga paling kotor, menjijikkan, berdarah, dan menjijikkan yang pernah saya lihat di dunia. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 peks, margin, 0 peks, box sizing, border box, lebih besar dari. Dia bahkan menemukan dengan sedih bahwa dia bisa menggunakan segala macam trik untuk menghadapi Ye Chen sekarang. Apakah itu keluarga Xiao kelas bawah atau 8 Raja Surgawi? Mereka tampaknya tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen. Bahkan 8 Raja Surgawi tidak sebaik keluarga Xiao. Setidaknya keluarga Xiao masih hidup, tapi 8 Raja Surgawi semuanya mati begitu mereka keluar. Sekarang keluarga Wu telah kehilangan 8 Raja Surgawinya. Hal itu dapat digambarkan sebagai masalah internal dan eksternal. Ditambah dengan dampak reputasi sebelumnya, saham keluarga Wu terus turun. Sekarang nilai pasar mereka telah terakumulasi lebih dari 200 miliar, dan telah turun hingga kurang dari 100 miliar. Saat ini, keluarga Wu bahkan tidak lagi sebanding dengan keluarga Song dalam hal kekuatan. Apalagi keluarga Wu bisa dipastikan bukan lagi keluarga pertama di Jiangnan. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar akan keluar dari rangkaian keluarga lapis pertama. Pada saat itu, keluarga Wu akan benar-benar terpuruk dan tidak akan pernah bangkit lagi. Wu Xin juga sangat tertekan. Dia sudah sangat menyukai Song Wanting, dan merasa Song Wanting akan berprestasi jika dia menikah dengannya.
Tapi sekarang sepertinya jika Song Wanting menikah dengannya, itu karena dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Wu Donghai, "Ayah, apakah menurutmu masih ada harapan antara aku dan Wanting Song?" Bab 600. Perasaan Wu Donghai campur aduk saat mendengar pertanyaan putranya. Belum lama ini, dia merasa bahwa putranya bisa menyukai Song Wanting adalah suatu kebanggaan bagi keluarga Song. Namun kini, dalam hatinya ia merasa mustahil Wanting Song menyukai putranya. Keluarga Wu saat ini tidak hanya menyusut drastis, tetapi yang lebih penting, reputasinya telah hancur total. Selain itu, 8 Raja Surgawi meninggal di Gunung Changbai karena alasan yang tidak diketahui. Bagaimana keluarga Wu bisa dibandingkan dengan keluarga Song sekarang? Jadi sekarang aku tidak punya harapan sama sekali untuk bisa membawa pulang Wanting Song sebagai menantuku. Sayangnya dia adalah seorang anak laki-laki dan tampaknya sedikit sadar diri. Ketika keluarga Wu berada di puncaknya, tidak ada yang setuju, apalagi sekarang. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana putra Anda tidak hanya kurang memiliki kesadaran diri, tetapi juga kurang memiliki kendali dan pemahaman terhadap situasi. Tampaknya orang tua itu benar, keluarga Wu benar-benar lebih buruk dari generasi sebelumnya. Sekarang keluarga Wu ada di tangannya sendiri, jumlahnya telah menyusut lebih dari setengahnya. Jika diwariskan kepada putranya di masa depan, itu mungkin menjadi keluarga kelas 3. Jadi dia memberitahu Wu Xin, sekarang bukan waktunya berurusan dengan hubungan antara anak-anak. Mari kita cari cara untuk membuat keluarga Wu melewati kesulitan ini terlebih dahulu. Setelah keluarga Wu tenang, kita bisa terus mendiskusikan pernikahan dengan keluarga Wu, keluarga lagu. Wu Xin mengangguk dan menghela nafas, jika kita bisa terikat dengan keluarga Song, maka hidup kita akan lebih mudah. Wu Donghai menghela nafas, berpikir bahwa putranya benar-benar tahu cara berpikir dengan baik. Tidak ada seorang pun yang mau bermain-main dengan Anda saat Anda sejahtera, apalagi saat Anda dalam kesulitan. Namun, ia tidak menceritakan hal tersebut kepada putranya, karena kondisi keluarganya sudah seperti ini, dan ia tidak ingin terus merusak kepercayaan diri dan semangatnya. Faktanya, disinilah Wu Donghai lebih rendah dari orang tua itu. Dengan kata lain, inilah alasan utama mengapa setiap generasi keluarga Wu lebih lemah dibandingkan generasi sebelumnya. Ketika Tuan Wu berangkat untuk membuat jalannya sendiri di dunia ini, dia harus menghadapi semuanya sendirian dan memikul semuanya sendiri. Namun setelah dia bekerja keras dan membangun karir, dia mulai merasa kasihan pada putranya dan merasa ada banyak kesulitan yang tidak perlu. Jadi putranya tidak perlu mengalaminya, dengan landasan kuat yang telah dia berikan untuknya, dia tidak perlu menanggung kesulitan sama sekali. Namun poin kuncinya adalah generasi wirausahawan yang lebih tua begitu hebat karena mereka sangat pandai menanggung kesulitan. Bagi orang seperti Tuan Wu, rasanya seperti berguling-guling di rawa dan mengambil makanan dari mulut harimau. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat mengembangkan bakat aslinya. Sangat disayangkan ketika Wu Donghai tiba, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan dalam ujian seperti itu. Ketika berbicara tentang generasi Wu Xin, mereka bahkan tidak tahu apa itu kesulitan. Setelah Ye Chen kembali, dia menjalani kehidupan yang damai lagi. Namun, dia selalu berpikir untuk melakukan pekerjaan dengan baik di bisnis farmasi. Jadi dia menelepon putra Han Meiking, Paul, yang mengikutinya ke Weiss Pharmaceutical. Weiss Pharmaceutical adalah salah satu perusahaan obat paten Tiongkok terkemuka di Jiangnan, dan telah mengembangkan banyak obat paten Tiongkok yang laris manis di seluruh negeri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, obat-obatan paten Tiongkok mengalami penurunan di seluruh negeri, terutama karena obat-obatan kampo yang diwakili oleh Jepang dan Korea Selatan secara bertahap menjadi obat yang umum digunakan. Baik itu pengobatan paten Tiongkok maupun pengobatan kampo, inti sebenarnya adalah kodeks pengobatan tradisional Tiongkok peninggalan nenek moyang Tiongkok. Ye Chen memiliki banyak resep yang sangat ampuh di tangannya. Mengeluarkannya terlebih dahulu mungkin akan menyebabkan gempa bumi besar, jadi dia tidak berencana untuk mengejutkan dunia. Dia hanya berencana untuk membuat beberapa resep klasik untuk mengatasi penyakit sehari-hari, dan pertama-tama meminta Weiss Pharmaceutical untuk membuatkan beberapa yang terbaik menjual narkoba. Namun sebelum memberikan resep kepada Wei Liang, sahamnya harus diubah terlebih dahulu. Resep-resep ini sungguh tak ternilai harganya. Satu resep mungkin bisa menukar kekayaan beberapa atau bahkan selusin obat Wei. Begitu Paul menerima teleponnya dan mendengar bahwa dia meminta bantuan, dia langsung setuju tanpa bertanya ada apa.
Keduanya membuat janji bertemu di Thomson Yipin keesokan paginya. Xiao Changkun tahu bahwa dia akan bertemu Paul, dan hatinya langsung terasa gatal. Sejak Malan kembali, dia selalu ingin bertemu Han Meiking, tapi dia tidak pernah berani melihatnya. Karena dia takut Malan akan mengetahui keterampilan cerdik Han Meiking setelah dia kembali ke Tiongkok, dan kemudian menimbulkan masalah bagi Han Meiking. Jadi setelah dia tahu bahwa Marven akan menemui Paul, dia bertanya secara pribadi, "Menantu yang baik, kamu akan pergi bersama Paul untuk melakukan sesuatu kali ini, maukah Bibi Hanmu pergi?" Ye Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, "Tentu saja Bibi Han tidak akan pergi. Ayah, jika kamu ingin bertemu Bibi Han, buatlah janji sendiri dengannya." Xiao Changkun berkata dengan canggung, "Saya tidak berani." Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu." Xiao Changkun memohon, "Menantu yang baik, tidak bisakah kamu menemukan kesempatan untuk membuat permainan dan izinkan aku bertemu Bibi Han?" Ye Chen berkata, "Itu mungkin. Tapi aku khawatir Curan akan marah jika dia mengetahuinya." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Jangan katakan padanya." Ye Chen berkata dengan serius, "Bahkan jika kamu tidak memberitahunya tentang hal semacam ini untuk sementara waktu, dia akan tetap mengetahuinya cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, dia akan sangat marah jika dia tahu kita melakukan hal-hal ini di belakang punggungnya." Saat dia sedang berbicara, ponsel Ye Chen berdering. Itu adalah panggilan dari Paul. Dia hanya ingin segera menyingkirkan ayah mertuanya yang suka mengomel, jadi dia buru-buru berkata kepadanya, "Ayah, aku tidak akan memberitahumu lagi. Paul sudah datang menjemputku. Aku harus pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu dia berbicara, Ye Chen bergegas keluar pintu. Ketika dia sampai di luar pintu masuk utama Thomson Yipin, Paul sudah menunggu di sini dengan Rolls-Royce miliknya. Melihat Ye Chen keluar, dia buru-buru melambai padanya dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan Ye, saya di sini." Ye Chen mengangguk, berjalan ke arahnya, membuka pintu mobil dan masuk. Paul mengenakan jas dan dasi yang sangat formal hari ini. Terlihat setelan jasnya cukup bagus, seharusnya merupakan gaya yang dibuat khusus oleh beberapa merek besar atau penjahit kelas atas. Paul bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kerja sama seperti apa yang dilakukan oleh farmasi Wei yang kami kunjungi hari ini dengan Anda?" Ye Chen berkata, "Wei's Pharmaceutical akan mentransfer 80% sahamnya kepada saya. Saya ingin Anda menjadi penasihat hukum saya dan membantu saya menjalani semua kontrak dan prosedur hukum." Ketika Paul mendengar ini, dia terkejut. Dia pernah mendengar tentang Wei's Pharmaceutical. Meskipun perusahaan ini bukan salah satu dari 500 teratas di negara ini, setidaknya ini adalah perusahaan besar dengan nilai pasar beberapa miliar. Apakah Ye Chen ingin mengakuisisi 80% saham perusahaan ini? Jadi dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, berapa harga pembelian 80% saham Anda?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperoleh 80% saham. Tapi saya akan memberi mereka resep." "Ah, kamu tidak menghabiskan 1 sen pun. Kamu hanya memberikan resep." Paul merasa luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan farmasi bernilai miliaran. Marven tidak memberi siapapun sepeser pun, tetapi mengambil 80% dari bagian orang lain hanya berdasarkan resep. Ini luar biasa. Obat macam apa yang memiliki nilai luar biasa ini? Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, "Percayalah, resep saya lebih berharga daripada pabrik farmasi mereka." Bersambung.